Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya, baik yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada mengikuti streaming di rumah. Selamat Paskah buat setiap kita. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan menguasai setiap hidup kita. Amin. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan yang hidup. Sekali lagi saya berkata buat saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Ya, kalau kita melihat tokoh-tokoh agama lain, saudaraku, ya, orang-orang yang dipanut, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang sangat dihormati, sampai hari ini kubur mereka masih ada isinya. Ya, cuma kubur Yesus yang hari ini dia yang pernah dikuburkan di sana dan hari ini kosong. Karena kenapa, saudara? Karena tidak ada mayat Yesus di sana. Karena Yesus dibangkitkan. Seperti itu juga yang Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Akan ada sebuah kuasa kebangkitan, akan ada sebuah kuasa yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Amin. Karena percayalah seperti ini, saudara, ya, bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah dimensi supranatural hari-hari ini. Saudara nggak bisa menjadi seorang Kristen yang biasa. Kalau saudara mungkin mengerti hari ini bahwa oke lah, Yesus sudah bangkit dulu, tapi apakah hari ini kuasa itu nyata atau bekerja di tengah-tengah kita? Banyak orang meragukan itu. Kalau kita mungkin waktu Tuhan Yesus bangkit, banyak murid-muridnya waktu itu tidak pernah sadar bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Banyak yang tidak percaya. Petrus, Yohanes membawa murid-murid yang lain kembali menjadi seorang penjala ikan. Mereka kembali karena kenapa? Harapan mereka kepada Yesus yang menurut manusia mereka sudah mati, sudah kehilangan pengharapan. Sampai Tuhan Yesus memunculkan dirinya di hadapan mereka. Dan mereka berkata, sampai Tuhan Yesus muncul di pantai waktu mereka menjala ikan. Dan ada salah satu murid berkata, itu Tuhan. Waktu itu Petrus sedang telanjang dan dia cebur ke sungai. Dan Tuhan Yesus siapkan makanan buat mereka. Di sanalah pertanyaan dari Yesus kepada Petrus yang berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab sampai 3 kali. Saudara bisa lihat Thomas. Aku gak percaya kalau Yesus bangkit kalau belum aku cucukkan tanganku di tangannya yang berlubang itu, bahkan di lambungnya yang sudah ditombak. Baru aku percaya kalau belum. Dan Tuhan tiba-tiba, pintu waktu itu terkunci, tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Thomas nangis sekali lagi, ampuni aku Tuhan. Artinya apa, saudara? Di zaman itu betul-betul supranatural itu terjadi. Kuasa kebangkitan itu terjadi. Coba kalau Yesus hadir hari ini di tengah-tengah kita, apakah saudara termasuk orang yang percaya atau tidak? Tiba-tiba nih semua gedung ini dikunci, tiba-tiba dia hadir di tengah-tengah kita. Bisakah saudara percaya? Hari-hari ini sekali lagi saya mau berkata bahwa setiap kita, bahkan saudara yang ada di rumah, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas, dengan logika kita yang terbatas. Firman Tuhan, apa yang tertulis di Alkitab, tidak bisa dipahami cuma dengan sekedar logika. Nggak bisa. Firman Tuhan di Alkitab itu sungguh sangat dalam. Ada pesan-pesan rahasia Tuhan di sana yang Tuhan berkata bahwa engkau belum paham ini. Bahkan sampai hari ini pun kitab Wahyu ditafsir banyak orang. Ini sudah meterai ke berapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh.
dan tidak ada yang tahu itu benar atau tidak. Jadi hari ini sekali lagi saya mau berkata buat setiap kita, jangan takut. Yang penting adalah saudara beriman dan percaya dengan Tuhan dan menyerahkan hidup saudara ke Tuhan. Ikuti yang Dia mau. Maka kita akan melihat sungguh ada keajaiban yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Kalau 2000 tahun yang lalu Dia bangkit dan menunjukkan kuasa supranaturalnya itu di tengah-tengah murid-muridnya, apakah hari ini Dia tidak bisa melakukannya? Sangat-sangat bisa. Apakah Yesus yang pernah Yesus lakukan, orang kusta, penyakit yang menular saat itu, dan Dia sentuh orang-orang kusta, Dia doakan orang-orang kusta. Waktu itu penyakit kusta gak ada obatnya, tapi sekali lagi Tuhan gak pernah kena kusta. Sampai matinya pun gak ada kusta di hidupnya. Kenapa? Ada kuasa Tuhan dalam hidupnya yang membentengi dia. Makanya sekali lagi saya mau berkata, Mazmur 91 itu bicara tentang kuasa Tuhan. Amin. Bukan bicara tentang cuma sekedar percaya-percayaan. Itu bukan cuma sekedar firman biasa, tapi di balik itu ada sebuah kuasa yang membungkus setiap umat yang melekat kepada Tuhan, yang menaruh imannya, percayanya kepada Tuhan. Kita bisa lihat Paulus ketika mereka terdampar, waktu itu menghidupkan api dan ada ular berbisa yang menggigit tangannya. Orang-orang berkata waktu itu, mati dia, pasti mati. Nggak tunggu lama nih mati nih Paulus. Apa yang terjadi? Paulus nggak bereaksi apa-apa, tetap hidup. Karena kenapa? Hidup dan mati Paulus ada di tangan siapa? Tuhan penciptanya. Amin. Sekali lagi saya mau berkata sama saudara, wabah ini sedang terjadi. Sekali lagi saya mau berkata sama saudara, jangan takut. Kita percaya yang membentengi kita lebih kuat dari sekedar cuma virus yang kecil. Amin. Ya. Saya mau berkata sama saudara, bukan kita anti dan lain sebagainya, saudara ya, mengurung diri dan lain sebagainya. Buat saya tidak pernah jadi masalah. Itu bagus buat kesempatan kita berdoa. Kita datang ke Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Siapa tahu kita selama ini jauh dari Tuhan. Ya. Dengan diliburkannya sekolah, dengan diliburkannya pekerjaan dan lain sebagainya, saudara bisa lebih banyak waktu dengan Tuhan. Amin. Saudara bisa lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Saudara punya banyak waktu baca buku rohani, dengarkan khotbah. Bagus. Tapi kalau saudara menyendiri di rumah karena ketakutan, itu salah. Amin. Takut nanti kalau saya keluar, saya kena. Saya kena, mungkin saya nggak apa-apa, pulang ke rumah nanti kena orang lain. Loh, berarti saudara mengimani kalau saudara bisa bawa penyakit itu buat orang lain. Betulkah itu? Kalau saudara seperti itu, hari nggak ada pertahanan lagi kita loh saudara. Harusnya iman kita itu, virus ini nggak pernah bisa menguasai hidup saya. Bahkan gak bisa pernah menjangkit orang lain, saudara. Tidak bisa kena orang lain. Amin. Iman kita tuh harusnya virus ini kena kita, mati. Ya. Tapi saya tidak menghakimi kalau ada anak-anak Tuhan yang kena. Ya. Kalau misalnya ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang kena, sekali lagi saya mau berkata sama saudara, itu keputusan Tuhan. Ya. Tapi saudara yang mungkin hari ini, hamba Tuhan aja kena, anak Tuhan aja kena, apalagi saya. Betulkah seperti itu sikap saudara? Salah. Urusan kena dan tidak kena
Itu urusan Tuhan. Amin. Urusan kita adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun iman kita dengan Tuhan, dan Tuhan jaga kita. Ya. Jadi jangan pernah kita hari ini dilingkupi dengan sebuah ketakutan. Ya. Bukan artinya saudara jadi sombong. Ya. Seperti kebanyakan orang yang berkata bahwa kalau kamu memang berani, pergi itu ke orang-orang yang positif, kamu datangin, kamu doain. Ya, bukan seperti itu juga, saudaraku ya. Memang pastilah kalau saudara datang ke sana pasti dilarang oleh pihak rumah sakit, saudaraku ya, karena nggak boleh. Tapi saudara bisa mendoakan di rumah, atau ada orang yang istilahnya saudara layani lewat telepon, didoakan. Jadi jangan ada pernah di dalam dirimu jadi ketakut, saudara. Ya. Itu namanya kuasa kebangkitan. Sekali lagi saya mau berkata sama saudara, murid-murid Yesus ketika terima kuasa kebangkitan, mereka jadi orang-orang yang berbeda. Apakah mereka jadi orang penakut? Tidak kan? Ketika mereka terima kuasa dari tempat maha tinggi, baca di Alkitab, Tuhan bilang tunggu 10 hari di Yerusalem, kumpul sekitar 120 orang, betul? Terima kuasa kebangkitan itu dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Mereka jadi orang-orang yang berbeda. Mereka berjalan, orang sakit disembuhkan. Sapu tangan yang pernah dipakai oleh mereka diambil karena orang sakit sembuh. Nah, apa terjadi? Nanti saya mau praktek keseringan saya. Terjadi loh saudara ya. Dan murid-murid gak pernah takut jadi martir waktu itu. Mau keadaan seperti apapun, mereka tetap berjalan. Ayo saudara ya, kita belajar sama-sama. Tahun 1900 awal saudara, ada yang namanya wabah flu Spanyol di Eropa waktu itu. Ada Ami person saudara Ben, dia seorang gadis muda, seorang penginjil waktu wabah itu sudah menyebar ke negara-negara Eropa, sudah pandemik saudara. Orang semua ketakutan berkumpul dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu tidak seketat pemerintah sekarang saudaraku ya. Pertemuan-pertemuan dilarang, tapi hamba Tuhan ini dia lakukan pertemuan. 22 pertemuan berhasil. Di waktu-waktu pertemuannya itu dia undang semua orang yang sakit waktu itu dan disembuhkan. Sampai akhirnya dia jalan di tengah-tengah kota, dia bawa mobilnya. Dia buat nama mobilnya itu mobil Injil. Dia berjalan, dia mendoakan orang sakit dan ribuan orang disembuhkan waktu itu. Itu kuasa Tuhan yang ajaib. Karena dia tahu ada kuasa kebangkitan hidupnya. Amin. Kuasa kebangkitan itu yang kita punya hari ini. Jadi jangan pernah kalah dengan virus penyakit. Jangan pernah kalah dengan intimidasi kuasa gelap. Amin. Jangan pernah kalah dengan bisikan setan di telinga yang selalu mengintimidasi kita setiap hari dan mengatakan kamu gak bisa, kamu gak mampu. Tuh lihat, orang mati kena virus ini. Tuh lihat, kamu tuh gak bisa buat apa-apa. Pendeta aja mati, pelayan Tuhan aja mati, katanya loh saudaraku ya. Jadi apa? Banyak anak-anak Tuhan ketakutan. Betul? Betulkah sikap seperti itu? Enggak. Jelas Tuhan berkata bahwa aku memberi bukan roh
ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kuasa, sukacita, kasih. Itu yang Tuhan katakan. Jadi kalau ketakutan, percayalah itu bukan dari Tuhan. Amin. Betul, ketakutan bukan dari Tuhan. Ketakutan pasti selalu dari setan. Di sorga hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, pernah gak saudara merasakan hadirat Tuhan dulu? Saudara takut? Ya kan? Saudara akan merasakan damai sejahtera, betul? Saudara akan merasakan sukacita. Bahkan saudara bisa cuma menangis. Menangis apa? Bertobat dari setiap dosa, dari setiap pelanggaranmu. Itu hadirat Tuhan. Hadirat setan selalu ketakutan. Coba nonton film horor diri. Kalau saudara yang sering pergi ke tempat yang sepi, hadirat Tuhan kan di sana? Rinding aku. Loh, lari. Ya itu hadirat setan. Apakah yang terjadi di dunia hari ini? Hadirat itu loh yang ada. Corona. Stupid. Itulah. Itu yang sedang ada di dunia ini. Jangan sampai saudara jadi bagian yang takut. Bagian kita adalah kami tidak pernah akan takut dengan kuasa virus ini, bahkan setiap kuasa dari setan, karena kami berdiri bersama dengan Tuhan kami. Amin. Itu doa. Keluargaku semuanya kami diproteksi oleh kuasa darah Yesus, kuasa kebangkitannya. Tidak ada yang sakit di dalam nama Yesus. Itu iman kita. Amin. Itu yang harus saudara bangun. Makanya kenapa di rumah kita harus banyak doa, banyak penyembahan, agar hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang turun di atas hidup kita. Amin. Bukan sibuk lihat berita. Betul? Saya tuh jujur saudaraku ya, saya mau sedikit biar saudara ngerti. Saya tuh lihat berita, ya, contoh di Kalteng lah, grafiknya naik terus kan, positif nambah, betul? PDP nambah, turun dikit, ODP naik lagi, mati nambah 1. Ini belum lagi yang baru ini, nanti mungkin nambah lagi 2. Kalau lihat grafiknya saudaraku ya, itu pasti terus naik. Zona dari hijau ke kuning, merah. Tunggu bentar, semuanya merah. Indonesia semua merah hari ini. Provinsinya 34 provinsi. Saya kira-kira kalau saudara lihat itu, apa yang ada di benak saudara? Merajalela nih sistem. Betul? Wih, ngeri ini. Tidak sengeri itu. Ya. Karena saudara gak lihat Tuhan. Saudara melihat pekerjaan sih jahat. Tapi kalau saudara lihat Tuhan, saudara sedang melihat perlindungannya dan proteksinya buat bangsa. Saya tuh lihat di bangsa-bangsa lain. Di Afrika Selatan, lockdownnya saudara, lockdown katanya saudara, ya. Parah. Mereka penjarahan di mana-mana. Karena kenapa? Pemerintahnya memberlakukan lockdown saudara, ya. Orang nggak punya uang lagi. Akhirnya mereka nggak tahu harus cari apa, makan apa. Penjara. Chaos. Saudara lihat di India. Wah, luar rumah pukul rotan saudara ya. Kematian nggak ada, tapi korban dipukul pantat 5 ribuan lebih saudara ya.
dihajar terus, saudaraku ya. Kalau kita di sini kan pasti sudah kena polisinya, saudaraku ya. Misalnya, tapi kita lihat bangsa kita ini luar biasa. Buat saya itu Tuhan. Amin. Coba lihat, orang masih bisa tertib. Dan bagaimana orang yang berlebihan bisa berbagi dengan saudaranya, saudaraku. Bagi beras, bagi makanan di mana-mana di seluruh Indonesia. Betul? Saya rasa itu Tuhan. Tuhan yang menguasai hati orang-orang di bangsa ini, sehingga mau berbagi. Tidak ada yang egois. Memang ada, tapi kecil. Ada kelompok yang mau membuat rusuh 18 April. Hari ini ketangkap. Coba saudara lihat, Tuhan itu sungguh ajaib. Dan saya percaya sampai selesai ini semuanya, Tuhan bekerja di bangsa ini. Buat saya itu Tuhan. Makanya jangan pernah berhenti berdoa buat bangsa ini. Walaupun Australia bilang nanti berapa bulan akan terinfeksi jutaan orang, dan dia tarik semua duta besarnya di Indonesia. Sekali lagi, kita tak pernah hidup dari orang Australia, saudara. Kita hidup dari Tuhan. Kalau saudara lihat ketakutan, sorry, saya bilang semua orang di Indonesia akan disembuhkan oleh darah Yesus. Itu doa kita, saudara. Jadi jangan saudara lihat berita yang bisa mengacaukan iman saudara. Percayalah saudara, itu yang positif terus naik, nggak ada pengurangan walaupun ada sembuhnya. Ya, itu data nggak akan pernah berubah. Data itu terus akan naik, nambah, dan ada pengurangan. Jadi jangan terkecoh. Jadi di pikiran orang kayak di Kalteng 25 hari ini, betul? Ya, itu nggak akan pernah berkurang. Tapi saudara, kalau saudara lihat ada orang-orang yang sembuh, harusnya 25 dikurang yang sembuh. Jadi berkurang, betul? Tapi itu nggak berkurang, terus nambah. Makanya yang sudah zona merah nggak akan pernah berubah warnanya. Ngerti? Ya. Jadi jangan terkecoh dengan berita. Ya. Pokoknya kalau lihat berita jangan baca anunya, saudara, tumpang tangan aja, sembuh semuanya dalam nama Yesus. Amin. Itu yang harus kita perkatakan. Itu iman kuasa kebangkitan. Ya. Yesus melakukan keajaiban, anak-anaknya juga melakukan keajaiban bersama dengan dia. Kita buka firman Tuhan, saudara. Itu baru pengantar tadi, saudaraku ya. Ini baru firman-Nya. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 12. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Saya mau baca buat setiap kita, saudara bisa perhatikan Alkitab saudara, firman Tuhan. Ya, ini kisah Petrus ditahan di penjara. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku
benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saya mau tanya sama saudara di tempat ini, kejadian ini sebenarnya mirip nggak dengan apa yang sedang dihadapi oleh setiap orang hari ini? Kalau dulu umat Kristen takut kenapa? Mereka sedang diincar, dikejar-kejar untuk dibunuh karena mereka memberitakan Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan dalam ketakutan? Mereka berkumpul bersama, berdoa, menaikkan penyembahan mereka di hadapan Tuhan. Betul? Itulah yang harusnya dilakukan oleh umat Tuhan hari-hari ini. Berdoa, menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya. Takut aja. Diam sendiri-sendiri. Enggak berbuat apa-apa. Coba lihat akibat mereka berdoa. Apa yang terjadi? Petrus keluar dari penjara. Kalau saudara lihat kondisi Petrus waktu itu, jadi masuk ke dalam penjara, sudah dikawal kiri kanannya nih ya, semua pengawal sama-sama dirantai di mereka, betul? Nggak bisa keluar. Besok dihakimi, kira-kira dipancung lah besok, ya, di hadapan Herodes dan orang Yahudi. Tapi karena ada orang berdoa, Petrus lepas. Malaikat datang, betul? Malaikat lepasin tuh rantai. Sadar gak para penjaga? Enggak, tetap tidur. Di luar ada penjaga lagi. Bukain satu. Betul? Petrus keluar. Petrus waktu itu gak sadar. Oh, ini penglihatan. Ini gak real. Sekali lagi saya mau berkata sama saudara, hati-hati dengan manusiawi kita. Manusiawi kita seringkali gak sanggup terima yang supranatural. Makanya minta dengan Tuhan, ajari aku percaya untuk hal yang di luar batas. Amin. Bisa gak saudara tembus tembok ketika Tuhan bilang jalan terus? Bisa. Yesus lakukan waktu dia bangkit. Bisa terjadi di hidupnya. Di akhir zaman ini, ya, saya tuh waktu dikasih firman ini, saudara, Tuhan bilang akan banyak malaikat yang Tuhan utus bagi orang percaya. Dan saudara nanti gak akan sadar dia malaikat. Dan dia datang dengan hal-hal yang di luar pikiran kita. Untuk apa? Nolong saudara. Amin. Masa-masa sulit akan dilewati bersama dengan yang ajaib dengan Tuhan. Gak ada duit, tiba-tiba ada yang ngantar duit, saudara. Gak ada makanan, gak ada beras, tiba-tiba ada yang ngantar. Bisa terjadi? Sangat-sangat bisa. Dan waktu saya renungkan ini malam tadi, saudara, istri dan anak saya sudah tidur dan bilang, di hari-hari terakhir akan banyak malaikatku yang akan diutus buat anak-anak. Amin. Ayo saudara. Makanya Mazmur 91 itu luar biasa. Dia akan utus malaikatnya untuk menatang engkau agar kakimu tidak terantuk. Mereka akan berkemah di sekelilingmu. Itu ajaibnya kita semua. Ada malaikat-malaikat yang membentengi engkau sehingga sakit penyakit nggak bisa menyentuh hidup. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau saudara nggak percaya. Ya sudahlah, saya mau berbuat apa lagi? Saya sungguh percaya, saudara.
sekali anak-anak Tuhan yang dia punya karunia. Saya bicara saudaraku ke sana, Bang, aku lihat di rumah apa ada 2 malaikat besar yang menjagai. Dan saya cuma berkata terima kasih Tuhan. Dan itu diteguhkan. Jadi sekali lagi saya mau berkata sama saudara, hidupmu itu juga sama. Ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus buat engkau. Kuncinya apa? Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Amin. Bangun kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan menolong engkau di setiap langkah. Amin. Apa yang terjadi dengan Petrus? Kalau saudara lihat, itu sungguh ajaib buat saya. Itu sebenarnya kuasa kebangkitan, kuasa supranatural Tuhan yang sedang bekerja pada jemaat mula-mula. Dan itu akan bekerja di akhir zaman ini bagi setiap kita. Amin. Dari hari ini jangan batasi Tuhan, saudara. Ayo semuanya kita lakukan. Kalau kau lihat berasmu di rumah makin dikit, perkatakan, dalam nama Yesus beras gak akan habis sampai aku dapat uang lagi, sampai aku bisa beli lagi. Amin. Harus. Kalau perlu dompet saudara, kalau sudah apa, gak habis-habis nih. Itu supranatural. Tapi kalau saudara, aduh mati aku, beras habis, duit habis, gajian masih lama lagi, atau nggak pernah gajian, saudara gue ya, kerja nggak bisa. Ayo, mau saudara sumpah hidup saudara, ya? Atau mau ngutang? Oh, saya nggak pernah syaratkan. Saya punya kebiasaan, kalau nggak punya duit, saya angkat dompet saya. Tuhan, saya nggak punya apa-apa lagi, dompet ini sudah kosong, saya butuh untuk kehidupan saya. Saya hari ini saya jarang melakukan itu lagi, saudara, ya. Kenapa jarang? Karena Tuhan tahu hari ini, wah, aku sudah mulai habis tuh. Jadi serius, tanya istri saya, kami dengan uang yang sedikit pun bisa menjalani hidup kan? Tapi percayalah, kami nggak pernah kekurangan. Ada orang yang butuh tolong, kami tolong. Ya. Dan hari ini saya lihat penyediaan Tuhan itu luar biasa. Karena saya sudah lewati masa-masa yang kering itu tadi. Yang saya berkata ini kosong Tuhan. Saya harus beli minyak motor, nggak mungkin kan pakai air, betul? Ya, harus beli beras, beli ini, beli itu. Saya angkat. Saya mungkin sudah sering sharing sama saudara teman. Dan Tuhan ajaib waktu itu. Dan itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut. Saudara bisa lihat di sana, saudaraku ya, Tuhan itu hadir untuk Petrus. Waktu itu saudara bisa lihat bagaimana belenggu, ya, itu jatuh katanya saudaraku ya. Malaikat itu hadir bersinar dalam ruang itu, terus dia membangunkan Petrus. Artinya apa? Waktu mau dalam hidup kita ini ya, setiap kita di masa ini sama seperti Petrus yang tidur waktu itu. Wahai, bangkit, bangun dari tidur, jangan pasrah, berdiri bersama Tuhan. Betul? Apa yang terjadi ketika dia bangkit? Baca saudara ya, ayat 7. Maka itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Rantai itu bicara apa? Ikatan. Rantai itu bicara sakit penyakit. Rantai itu bicara tentang ikatan dosa, ikatan utang, dan lain sebagainya. Bangkit berdiri dengan Tuhan. Rico Mapela, saudara, seorang pilot yang saya sudah sharingkan buat saudara. Lihat kan ceritanya.
Awalnya dia ketakutan, dia sakit, tapi dia berkata, saya nggak bisa seperti ini. Saya harus bangkit. Saya harus jadi berkat buat orang-orang yang sakit, yang mereka sangat kritis. Dan dia bangkit jadi berkat, betul? Lepas gugurlah rantai sakit penyakit. Terjadi, dia sembuh. Orang yang di dekat dia juga sembuh. Dia bangkit. Itu kuasa kebangkitan yang Tuhan beri dalam hidup. Jangan kalah dengan situasi hari ini. Saudara harus berbeda dari yang lain karena kita umat pilihan. Pertanyaannya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus yang mengikat kita selama. Itu terjadi bagi umat yang percaya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Saudara, dari firman yang ayat 8 ini, saudara bisa lihat, ikat pinggang. Efesus 6 berkata, apa ikat pinggang kita? Yang tahu? Kebenaran. Bukan hidup dari perkataan dunia ini, bukan hidup dari kebenaran dunia ini, tapi hidup dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau dijagai, amin, itu kebenarannya. Kalau sungguh penyakit menular tidak bisa menimpa, amin, saudara, itu kebenarannya. Tapi kebenaran dunia bilang apa? Dia menular buat siapa saja. Betul? Itu kebenaran dunia. Nah, saudara hidup yang di mana? Tuhan berkata, ikat pinggangmu. Artinya, pakai kebenaran. Hidupmu itu dari perkataan Tuhan. Amin. Itu saja cukup. Kalau Tuhan tiba-tiba berkata kepada engkau, tiba-tiba di jalan ya, nggak ada dokter, nggak ada perawat, orang berjatuhan, Tuhan bilang kamu harus maju, doakan. Beranikah? Kalau secara manusia, ini orang kena corona semuanya misalnya, tak berani. Tapi kalau saudara hidup dengan kebenaran, doakan itu, sentuh setiap orang. Percaya saudara bisa terjadi kesembuhan. Karena kita hidup dengan kebenaran. Kita bukan hidup dari kebenaran dunia, dari kenyataan dunia. Kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Selesai. Secara manusia, orang mati gak mungkin bangkit. Tapi kebenaran Tuhan, dia bangkit. Secara manusia, 40 hari dia di dunia, gak mungkin di ruangan tertutup dia bisa ada di tengah-tengah murid-muridnya waktu itu. Amin terjadi, dia pasti nembus tembok, betul? Dia nembus atap atau apa, dia hadir di tengah-tengah. Muncul seketika. Secara kebenaran manusia gak mungkin. Tapi kebenaran Tuhan bisa. Ikat pinggang kita, saudara, dengan kebenaran. Makanya hari ini banyak-banyak dengar kebenaran, amin. Jangan terlalu banyak dengar perkataan manusia, semuanya ngeri. Kalau Tuhan bilang, ayo kerja, ayo berkati orang, udah. Bagi apa yang hidup, bagi. Selesai. Gak usah percaya dengan dunia. Ikat pinggangmu dengan yang besar. Yang kedua disuruh pasang apa? Pasang sepatu. Sepatu bicara apa? Kerelaan memberitakan Injil firman Tuhan. Hari ini saya bersyukur, saudara ya, banyak orang bertobat karena wabah ini. Banyak orang datang ke Tuhan. Di grup keluarga saya, ya, keluarga nenek saya tuh beritakan Injil tanpa disadari. Ya, video-video kesaksian orang disembuhkan, saya masukkan ke tengah-tengah keluarga saya.
Saya nggak bisa sebelumnya mau bicarain apa nggak bisa. Tapi dengan wabah ini, saya bilang, oh Yesus penyembuh yang ajaib. Saya masukkan di grup keluarga saya. Saya bilang, amin. Makasih ya Ken, ya, makasih ya Di, sudah menguatkan kita. Terus apa yang saya tulis? Saya bilang, betul Kak, betul Nina, betul Om. Dalam suasana seperti ini, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Menjilan gak? Kesempatan untuk kita menginjil. Saudara udah lakukan belum? Kalau belum, bertobatlah. Malaikat bilang apa? Kenakan sepatu. Saya manfaatkan itu. Kesempatan untuk saya beritakan Injil. Setidaknya mereka mendengar nama Yesus. Urusan pribadi mereka dengan Tuhan lagi. Saya nggak pikir dia gereja apa, bukan urusan saya. Urusan saya dia dengar Yesus. Harapan mereka dengan Yesus. Amin. Ayo lihat kakimu, lajang enggak? Ya, kayak sepatu enggak? Pertama tadi hidup dalam kebenaran. Yang kedua, gunakan sepatu. Yang ketiga, apa katanya? Kenakanlah jubah. Artinya apa jubah? Ada yang tahu? Jubah itu bicara tentang otoritas. Kamu dikenal dari jubah. Kamu imam, kamu raja, kamu jenderal atau anak jenderal, kamu seorang pelayan, seorang bisnismen, dikenal dari jubahmu, betul? Itu bicara otoritas. Kenakan jubah, artinya kau harus pakai otoritas hari ini. Kau harus gunakan jubah untuk berdiri di hadapan musuhmu, agar musuhmu tahu kamu siapa. Kalau kau adalah tentara Tuhan, dia harus tahu, oh ini jenderal, oh ini panglima. Kalau kau seorang imam, dia imam Tuhan. Ayo gunakan. Amin. Banyak orang gak pernah ngerti hari ini dia menggunakan jubah apa enggak. Cuma taunya telanjang. Telanjang tuh gak ngerti apa-apa sebenarnya. Jubah itu dia tahu otoritasnya. Anak-anak Tuhan, firman Tuhan bilang kau diberikan kuasa. Itu otoritas. Banyak orang hari ini gak tahu otoritas. Pikirnya hidupnya seperti anak-anak sekewa, main-main saja dengan hidup. Gak bisa. Kita harus hidup berbeda dari dunia. Ayo gunakan otoritas kita. Jubah yang Tuhan berikan ada buat hidup. Dulu saya gak ngerti, tapi kesini Tuhan ajari saya. Jubah itu bicara tentang pengurapan. Amin. Jangan kau lepaskan jubah, ya, karena itu kita pakai hari. Tapi dalam ceritanya Yesus pernah melepas jubahnya ketika mati di atas kayu salib. Karena itu bicara tentang pengorbanan. Sampai hari ini Tuhan berkata jubahmu itu harus kamu pasang untuk kau berjalan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Amin. Ya, minta dengan Tuhan, kenakan jubah untuk kita jadi berkat buat banyak orang. Selanjutnya, ikutlah aku. Artinya hidup saudara jangan boleh sembarangan. Oke, pakai kebenaran, beritakan Injil dengan jubah otoritas, tapi harus ikut siapa? Tuhan Yesus. Ikut jadi jalannya, bukan jalanmu, bukan maumu sendiri, tapi ikuti Tuhan.
Dia dituntun oleh malaikat, jalannya kayak gini loh Petrus. Keluar pintu pertama, pintu kedua, ikutin. Betul? Itu yang harus saudara ikutin. Itu yang saudara harus bawa. Ada seorang pendoa yang menyampaikan apa yang dia lihat ke saya seperti itu. Dia bilang seperti ini buat saya, Pak, saya tuh melihat hari-hari ini kita itu seperti berjalan di tengah-tengah jalan, tapi di tengah jalan itu banyak ular berbisa. Tapi Tuhan bilang, gak usah takut, pokoknya kamu ikuti aku, maka kamu akan lihat ular-ular itu tidak bisa menyentuh hidup. Jadi kita ini seperti berjalan di tengah-tengah ular yang banyak, tapi di mana Yesus jalan, ular itu gak bisa datang. Dan dia bilang apa? Kita cuma ikut Yesus. Kita lepas dari wabah virus ini kan. Nanti. Tapi kalau saudara ikuti yang saudara mau, selesai. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara kena. Karena pasti itu kesalahan saudara, bukan salah Tuhan. Amin. Ikutin Tuhan, jangan ikutin mau kita sendiri. Makanya dalam keadaan seperti ini, ayo latih kepekaan dengan suara Tuhan, maunya Tuhan. Dia bicara di hati kita. Amen. Kalau Tuhan, ayo banyak doa di hatimu, ayo baca firman, ya. Dah, jangan terlalu banyak nongkrong, jangan terlalu banyak main game. Dengarin Tuhan bicara dia. Ini masanya untuk kamu mengikuti dia, agar sengat maut tidak bisa menyentuh hidup kita. Amin. Agar kita melihat kuasa ilahi Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara bisa baca yang terakhir, ini yang terakhir saudara ya. Nanti saudara bisa baca lagi. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi sekali lagi saya mau berkata buat setiap kita di tempat ini, waktu-waktu ini saat kita mungkin takut, wajar karena kita masih manusia di dunia. Tapi sekali lagi kalau kita takut, apa yang harus kita lakukan? Doa. Amin. Jangan kebalikan ketakutan, mikir. Apakah saudara kalau misalnya saudara mikir nih ya, bertambah selesai nggak masalah? Enggak juga. Kita gunakan gereja Tuhan hari ini, umat Tuhan, ayo banyak doa. Sekali lagi saya mau berkata sama Tuhan, sama setiap kita, ini waktunya untuk kita terus berdoa buat bangsa kita. Ini masa peperangan. Amin. Terus isi doa kita buat Tuhan, agar Tuhan selamatkan bangsa kita, kota kita. Bangsa kita, kota kita akan diluputkan dari rencana si jahat. Bahkan ini waktunya untuk kita berdoa menahan kuasa antikris, agar tidak ada yang namanya cashless ya. Artinya semua tidak ada lagi uang tunai, semua non tunai. Karena kita tahu itu rencana siapa. Kita tahan semua penggunaan chip. Siapa yang menahan? Kita. Firman Tuhan bilang kan, antikris sudah ada di dunia ini, tapi ada yang menahannya, betul? Siapa yang menahannya? Anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan roh Tuhan, yang berdoa menahan semua yang jahat, menahan semua pekerjaannya hari ini. Apakah dia sudah ada? Ada. Ya. Bahkan melalui ini semua ada konspirasi besar. Jadi sekali lagi saya mau berkata, ini masa dan waktunya. Ayo kenakan ikat pinggangmu,
pakai kebenaran. Beritakan Injil di segala kesempatan hidup. Ya. Makanya apa yang saya sharingkan mungkin di grup gereja itu sebenarnya buat saudara penginjilan juga. Saya bisa masukkan di tengah-tengah keluarga saya, tempat teman-teman saya bergaul. Ya sederhana aja, kuasa Tuhan sungguh ajaib. Dan ketika mereka lihat bagaimana pengakuan itu luar biasa. Ya, urusan pertobatan urusan Tuhan. Gunakan otoritas dalam hidup. Artinya berdoa dengan sungguh dalam pengurapan Tuhan. Ya, terus ikut Tuhan. Kapan waktunya, di mana Tuhan bawa kita bergerak, ayo bergerak. Jangan takut. Tuhan bilang jalan. Udah. Sederhana. Terus bangun hidup kita untuk membangkitkan setiap orang hari-hari ini. Siapapun dari gereja mana, ayo ini waktu untuk kita berdoa. Ini waktu untuk kita terus membawa Indonesia, membawa kota kita di hadapan Tuhan. Jangan mau kalah dengan ketakutan, tapi kita harus menarik hadirat Tuhan turun. Ya, sehingga damai sejahtera sukacita melingkupi kota ini, bukan ketakutan, bukan kejahatan yang merajalela, tapi sungguh kuasa Tuhan yang menguasai Indonesia. Kita lihat hari-hari ini orang berbagi di mana-mana, orang menolong satu dengan lain. Itu buat saya itu kuasa Tuhan. Ya. Yang jahat tunggu aja urusan Tuhan memberesi semua. Ya. Bagian kita terus berdiri buat kota kita, bangsa kita di hadapan Tuhan. Mari ketemu kita sekarang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa sungguh kuasa-Mu sungguh besar di tengah-tengah kami. Apalah terlambat pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bahwa sungguh Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami untuk melakukan yang ilahi di hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami mau deklarasikan bahwa kuasa-Mu besar di tengah-tengah kami. Kuasa kebangkitan Yesus ada di tengah-tengah kami, atas kota kami, bangsa kami Indonesia. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Tak pernah terlambat Tuhan menolong kami, menolong bangsa kami. Lebih besar, Yesusku terlebih
terima kuasa-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Kami terima kuasa kebangkitan itu dalam hidup kami. Mari setiap umat Tuhan, terima kuasa kebangkitan itu dalam hidup kami. Nyalakan setiap ikan-ikan kebenaran dalam hidup, agar Kau hidup dalam kebenaran Tuhan hari ini. Bukan kebenaran dunia, bukan kenyataan, tapi kebenaran Kristus yang harus hidup dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, biar saat ini Engkau berkata dengan iman, aku hidup dengan kasih untuk memberitakan Injil, untuk membangkitkan setiap yang lemah, membangkitkan setiap yang lesu, membangkitkan setiap orang yang kehilangan iman. Di dalam nama Yesus, agar kabar baik itu diberitakan, setiap orang mendengar nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita berkatakan dengan iman, aku pun akan berubah kuasa. Hari ini hari kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan itu dalam hidup setiap kami, kebangkitan dari Indonesia, kebangkitan dari Palangkaraya terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami terima kuasa-Mu dari tempat mati, membangkitkan setiap roh kami. Iman kami dalam nama Yesus. Yesus-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Kami berkata saat ini Tuhan, kami tidak mau hidup dalam ketakutan, tapi kami mau hidup dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa saat ini agar bangsa kami sungguh ada dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Sekarang tak masyarakat kaya dalam sekarang masyarakat. Sekarang masyarakat sekarang masyarakat. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami mau bawa Tuhan bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kan ada kebangkitan yang besar buat negeri kami, buat bangsa kami. Kami percaya ada darah Yesus, ada darah Yesus yang ditumpahkan, yang mengalir atas bangsa kami, atas kota kami, sehingga tidak ada yang jahat yang bisa menyentuh bangsa kami. Tidak ada yang jahat yang bisa menyentuh kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan diluputkan, bangsa kami akan dilalui dari yang jahat. Bangsa kami Indonesia sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami percaya ya Tuhan.